Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Jumat 8 April 2022 dengan tema Taat. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami semua, dan biarlah pada hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, kami bisa mengerti, memahami, sekaligus juga melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini akan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1-11. Filipi 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam hal keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam berkendara, kita sering berupaya untuk menjadi orang yang patuh dan taat. Jika tidak patuh dan taat, maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan surat peringatan atau surat tilang. Ada banyak aturan yang harus ditaati demi menciptakan lalu lintas yang tertib dan baik. Semuanya dilakukan demi kebaikan banyak orang. Jika ada yang egois dalam berkendara, maka bisa saja di lokasi tersebut akan timbul bahaya. Bahaya bukan hanya untuk orang yang melakukannya, tetapi juga bisa berdampak bagi pengguna jalan atau pengendara yang lainnya. Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus dalam menyampaikan kabar baik ke seluruh penjuru dunia, termasuk kepada jemaat di Filipi dalam bagian bacaan ini, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya hidup berpedoman pada Kristus. Bahkan Paulus secara jelas memberikan indikator kebahagiaan hidup di dalam Kristus, karena di dalamnya sudah terdapat kelengkapan untuk menjalani kehidupan. Ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Pesan ini tidak hanya diberikan kepada satu orang saja, tetapi perlu dilakukan bersama sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan. Karena dengan persekutuan bersama, mereka dapat melunturkan kepentingan-kepentingan pribadi. Sebab Paulus mengerti bahwa salah satu ancaman bagi jemaat di Filipi adalah keegoisan yang tinggi yang dimiliki oleh setiap orang di dalamnya. Paulus menjelaskan tentang karya penyelamatan Allah yang terjadi di dalam Tuhan Yesus. Rahasianya terletak pada pikiran dan perasaan Kristus yang seharusnya juga ada di dalam diri setiap orang percaya, yaitu kesediaan untuk menyangkal diri dan merendahkan diri menjadi seorang hamba dan kesediaan untuk taat, bahkan taat sampai mati. Ketaatan seperti inilah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Pengosongan diri atau kenosis
Memampukan Yesus Kristus untuk menjalankan karya keselamatan itu walau ada banyak penderitaan dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan Allah yang mengutusnya. Pengosongan diri menjadi tanda penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Allah dan penunjukan bahwa kehadiran Yesus yang sesungguhnya berkuasa akan tetapi tidak mencari pengakuan, kehormatan, dan popularitas. Melalui sikap seperti itulah, Yesus mampu taat dan tunduk dalam kerendahan. Dan melalui sikap juga yang seperti ini, Yesus diagungkan sebagai Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya sampai masa kini. Ketika Yesus mengalami kerendahan itu, ia kemudian ditinggikan kembali. Mari kita merenungkannya. Ambillah waktu sejenak untuk kita dapat bisa merasakan bahwa Kristus hadir untuk menjadikan kita bagian dari karya keselamatan yang sudah Ia siapkan untuk semua orang. Yang kedua, mari kita berkomitmen untuk selalu taat dan tunduk kepada Dia yang selalu membawa kita pada berbagai keselamatan, karya keselamatan yang sudah Dia siapkan untuk kita. Ketaatan pada Allah menjadi kunci karya Yesus, sehingga Ia begitu setia dalam menjalani masa-masa yang sulit. Paulus meneladani karya Yesus, sehingga Paulus juga dimampukan menjadi hambanya yang setia di berbagai kondisi kehidupan. Bagi kita yang menjalani hidup pada saat ini, karya Yesus yang menyelamatkan harus menjadi pedoman bagi kita, sehingga kita semakin taat dan setia kepadanya. Mari kita berkomitmen. Hari ini kita akan mendoakan satu orang yang kita kenal sedang mengalami pergumulan akan imannya, agar dia dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami untuk mampu taat kepadamu di sepanjang kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu mengarahkan hati dan hidup kami kepadamu, dan juga selalu merendah pada setiap kehendak-Mu. Sehingga hidup beriman kami juga semakin kuat, kami semakin menyerahkan hidup dan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.